YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih hubungan antara aplikasi Cisco dengan mata kuliah pertukaran informasi kesehatan ini, dan apa sih perbedaan dan persamaan antara LAN, WAN, dan MAN, dan apa sih manfaat dampak kasus dari oscillator. Nah, aku udah buat PowerPoint-nya. Yuk sama-sama kita bahas. Nah, selanjutnya langsung kita masuk ke PowerPoint-nya. Langsung saja kita cari. Nah, kita pilih yang nomor 2. Sudah kita buka dulu. Nah, untuk judulnya adalah infrastruktur digital dalam dunia kesehatan. Nanti kita akan membahas analisis aplikasi Cisco, jaringan komputer, dan model oscillator. Nah, ini adalah agenda pembahasan kita pada PowerPoint ini. Yang pertama adalah aplikasi Cisco, mulai dari hubungan aplikasi Cisco dengan mata kuliah pertukaran informasi. Dan yang kedua, infrastruktur jaringan, yaitu perbedaan dan persamaan antara LAN, WAN, dan MAN. Dan yang ketiga, yaitu model oscillator, yang akan dibahas tentang manfaat, dampak, dan studi kasusnya. Dan langsung saja yang pertama, aplikasi Cisco dan pertukaran informasi. Nah, hubungan aplikasi Cisco dengan pertukaran informasi ialah aplikasi Cisco berperan sebagai jembatan digital dalam pertukaran informasi, membuat aliran data menjadi lebih cepat, akurat, aman, terintegrasi, dan transparan. Hubungan ini sangat penting terutama di lingkungan organisasi yang membutuhkan informasi real-time untuk keperluan operasional maupun pengawasan. Kedua, yaitu klasifikasi jaringan LAN, MAN, dan WAN. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu perbedaan dari LAN, MAN, dan WAN, yaitu dimulai dari sebelah kiri, yaitu ada LAN. LAN ialah jaringan komputer yang mencangkup area yang kecil dan terbatas dan dapat dijangkau dalam suatu ruangan seperti gedung atau kampus kecil, dan mempunyai kecepatan transfer yang sangat tinggi, biasanya 10 Mbps hingga 10 Gbps. Contoh penggunaannya seperti jaringan komputer di kantor, sekolah, atau di rumah. Nah, di sebelah kanan LAN terdapat MAN. MAN ini ialah jaringan komputer yang lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. Yaitu MAN ini mencangkup seluruh kota atau wilayah metropolitan, meliputi beberapa kantor atau gedung yang tersebar di satu kota. MAN lebih lambat dari LAN, tetapi cukup cepat untuk menghubungkan layanan suara, data, dan video. Contoh penggunaannya seperti jaringan antar cabang-cabang bank di kota yang sama atau jaringan TV kabel kota. Dan di bawahnya terdapat WAN. Nah, WAN ini yaitu jaringan komputer yang mencangkup area geografis yang sangat luas seperti negara atau bahkan seluruh dunia, dan transfer datanya bervariasi dan cenderung lebih rendah dibanding LAN karena harus memiliki media transmisi jarak jauh. Contohnya internet itu sendiri contoh WAN terbesar atau jaringan yang menghubungkan kantor pusat dan cabang perusahaan multinasional di berbagai negara. Selanjutnya, nah ini adalah persamaan LAN, MAN, dan WAN. Tujuan dan fungsi utama. Ketiga jenis jaringan ini memiliki tujuan fundamental yang sama, yaitu menghubungkan perangkat komputer untuk berbagai sumber daya seperti data pasien,
printer resep, dan file radiologi, serta memfasilitasi komunikasi antar tenaga medis. Dan lalu ada standar dan protokol. Semuanya beroperasi menggunakan model referensi standar seperti TCP atau IP untuk transmisi data. Mereka juga sama-sama membutuhkan perangkat keras jaringan seperti router, switch, dan kabel atau sinyal nirkabel untuk berfungsi. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada oscillier dalam kesehatan. Nah, di oscillier ini terdapat 7. Yang pertama ada application. Application ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka bagi suatu jaringan untuk berintegrasi dengan jaringan lain. Contohnya HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Dan yang kedua ada presentation. Presentation ini bertanggung jawab atas format data, enkripsi, dan kompresi. Dan yang ketiga ada session. Session untuk mengelola dan mengakhiri koneksi sesi antara dua aplikasi atau perangkat. Ini mengatur dialog dan sinkron antara perangkat. Dan yang keempat ada transport. Transport adalah untuk menyediakan layanan transport data yang handal dan transparan dan dari suatu host ke host lain, dan bertanggung jawab untuk segmentasi data dan pengurutan ulang segmen di sisi penerima, serta kontrol kesalahan dan aliran. Dan yang kelima ada network. Network ialah bertanggung jawab untuk penyelamatan logs seperti alamat internet, protokol antara jaringan yang berbeda. Dan yang keenam ada data link. Data link ini untuk menyediakan transparan data yang handal melalui suatu tautan fisik, bertanggung jawab untuk deteksi dan koreksi kesalahan pada lapisan fisik dan kontrol akses media. Dan yang terakhir ada physical. Physical ini untuk mengatur transmisi dan menerima data dalam bentuk mentah melalui media fisik, yaitu kabel, gelombang radio, dan lain-lainnya. Nah, di sini terdapat manfaat dan dampak oscillier. Di sini saya mengambil 2. Yang pertama ada standarisasi dan interoperabilitas. Dan untuk manfaatnya memungkinkan prosedur hardware dan software dari berbagai perusahaan untuk membuat produk yang dapat bekerja sama. Dan dampaknya untuk mendorong kompetensi dan mengurangi ketergantungan pada satu vendor. Contoh, router Cisco dapat berkomunikasi dengan server Dell. Dan yang kedua ada pemecahan masalah atau troubleshooting, dan memiliki manfaat menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengisolasi dan mendiagnosis masalah jaringan. Dan dampaknya yaitu ketika terjadinya kegagalan komunikasi, misalnya di rumah sakit, teknisi dapat menguji lapisan demi lapisan. Misalnya jika ping gagal, masalah layer 3, mereka tahu masalahnya bukan pada aplikasi software di layer 7, tetapi mungkin pada routing atau alamat IP-nya. Selanjutnya, nah untuk kasusnya saya ambil telemedicine atau komunikasi jarak jauh. Penerapan oscillier dalam sesi konsultasi video jarak jauh, yaitu yang pertama layar aplikasi antarmuka video call yang digunakan oleh dokter. Dan yang kedua layar presentasi, mengubah data video akan privasi pasien terjaga. Dan yang ketiga, layar network menentukan rute terbaik agar video tidak putus-putus saat dikirim melalui WAN. Jadi itulah pembahasan dari saya, dan jika teman-teman masih bingung atau belum paham, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan terus nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video selanjutnya. Terima kasih, dadah!